Harta pusaka tinggi tidak makanan jual. Dijual ndak tamakan bali, digadai ndak tamakan sando. Maknanya tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan. Nah, terus kenapa ada di dalam adat mengatakan kecuali ado ampe prakaro? Rumah gadang ketirisan, gadih gadang ndak belaki, mai tabuju tengah rumah, pembangki batang terandam pahapui malu dikaniang. Empat itu sebenarnya bukan peluang yang lapang, tapi nadir, kejadian yang jarang terjadi dan sebenarnya tidak membutuhkan menjual dan menggadai. Rumah gadang ketirisan selagi lay tagak aja batang anau di Minangkabau bisa untuk pelampok tu. Ijuk masih banyak. Gading-gadang ndak belaki, ndak terlalu rumit untuk mempelakiannya. Gadang kayu, gadang bahan, ketek kayu, ketek bahan. Anda kecilo air saja bak kecil ruang awak. Kadak dituntut berlebih-lebihan. Apa lain? Mai terbuju tengah rumah indak menjadi kewajiban satu dua orang tapi fardu kifayah atas kaum muslimin. Dan terakhir, pembangkit batang terandam papui maludikan yang manusia dituntut di agama bersifat pemaaf. Sedangkan Allah bersifat pemaaf, sia manusia nendak gawa. Salah diakui. Sejauh nan bisa kalau ada ditabui, tentu sebatih kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya dari ampek tadi nak dikecualikan alun tersasak untuk menggadai je menjual. Apa lagi menjual? Tapi bakok dibuat je pengecualian itu. Itulah perangai orang Minang. Orang Minang sadar wak manusia. Manusia tak boleh berkata qadim, hanya Allah lah yang berkata qadim. Kan begitu? Karena itu karakter orang Minang kalau mampang indak sabih banda, kalau menindang indak sampai ke langit. Karena awak manusia ada saja kemungkinan, karena itu dibuat pengecualian, walaupun pengecualian itu sama je untuk masuk ke lubang jarum. Jadi jangan difahami nang kecuali itu. Jago atau pusaka tinggi karena disitulah keistimewaan Minangkabau. Minangkabau kalau orang berbicara kini mengecek tentang istimewa, di mana tak istimewanya? Satu adalah dari prinsip-prinsip kehidupan mereka. Dan terletak dalam simpul adat, adat bersani syarak bersandi kitabullah. Adik berpani sarak berlinduang sarak mengatur adik memakai. Itu simpulnya, itu keistimewaan. Dia orang Minang syarak nan diadaikkan. Artinya nan indah terlingkar dalam lingkaran syarak. Adik nan dilakukan itu mumtani' untuk dilakukan terlarang. Tinggalkan kerana awak mengamalkan udkhulu fis silmi kafah. Nah, itu keistimewaan pertama. Yang kedua adalah sistem kepemilikan di ranah Minang. Ada barato pusako tanah wilayah. Nah, merupakan cancang latih orang tua-tua tembilang basi orang seisu. Ada di ladang dan belerang, ada di tanah, di sawah, di nandata. Itu adalah peninggalan dan indah awak na mengakuknya mencancang malatiannya diterima dari nenek turun ke mak turun ke kemanakan. Dan diterima bukan hak milik tapi hak kelola, karena itu tidak ada kewenangan untuk menjual sebenarnya. Tapi dek cadik lah membuang kawan, dek gapuk lah membuang lama. Sebagian mama ada dan indah amanah. Apa jual lah, apa gadaikan atau pusako. Itu melanggar secara adat, tidak sesuai di dalam syarak karena amanah na indak berpiku. Itu adalah keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga adalah kekerabatan. Kekerabatan di Minangkabau ada dua
nan samo kokoh dipakue, satu kekerabatan nasab, dan kedua kekerabatan suku. Orang Minang banasab jo bersuku. Nasab digarih bapa. Karena itu di Minangkabau orang diimbaukan keturunannya dengan bin bapaknya. Ndak ada di Minangkabau mamak pandai menikahkan kemenakan. Sejak dahulu kalau sudah terkait dengan wali, bako bapak nan dihimbau, garih tali nasab nan dihitung. Karena itu di Minangkabau dinamakan bako. Bisa jadi bako berasal dari kata baqa dan tidak akan punah. Akan dipanggil orang dengan namanya dan nama bapaknya sampai ke akhirat kelak. Kekerabatan yang kedua di Minangkabau, batari jo tali rahim. Di dalam syarak tidaklah bertentangan karena ada ulul arham dan harus dijaga. Kerabatan batali rahim itu dan disabut di Minangkabau dengan bersuku sebagai organisasi dan terhimpun dalam rumah gadang, sehingga orang Minang memiliki dua kekerabatan kokoh, dua cancang segaragai. Ka bapak kueknya babako, ka ibu kueknya bersuku. Karena itu tidak ada doh nambah tolak belakang jo syariat dalam perkara itu. Kemudian berikutnya nan kampe adalah sistem pemerintahan dan pengelolaan kemasyarakatan di Minangkabau. Ada 3 unsur dan harus tagak dan disabut dengan tugu 3 sejarangan. Ada nenek mama, ada alim ulama, ada cadik pandai. Baik tujuh musyawarah je mapakai di Minangkabau, basawa dan babue jo 3 tali sepilin. Yang pertama, tali hakikat dipacik de ulama dan menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, kitabullah sebagai undang. Yang kedua adalah tali pelaksanaannya yang merupakan implementasi dari syura, dari musyawarah dan merujuk kepada kitabullah dan dijalankan dalam kehidupan bernegari. Tak boleh do adai atau kebijakan bertentangan dengan apa yang digariskan dek syarak mengatur. Yang ketiga adalah tali undang. Seluruh aturan dan ada dibuat tapi tidak boleh keluar dari dan 2 tadi. 3 tali itu jalin berjalin, sawa bersawa, 3 tali sepilin. Ampe itu keistimewaan ranah Minang. Kalau awak kami bicara tentang daerah istimewa kecil. Yang pertama adalah prinsip kehidupan, nilai-nilai namanya. Yang kedua adalah konsep kepemilikan, Bharata Pusako, tinggi dan rendah. Yang ketiga adalah konsep kekerabatan, banasab jo bersuku. Dan kampe adalah konsep kepemimpinan, pengelolaan kemasyarakatan. Ada tungku 3 sejarangan, ada rujukan tali 3 sepilin. Intinya tetap dilingka adai bersandi syarak bersandi kitabullah, adai berpanih syarak berlindung, syarak mengatur adai memakai. Dan keluar dari itu berarti keluar dari garis lingkar Minangkabau. Wallahu a'lam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.